Halo semuanya, kenalin aku Hana dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Di sini aku akan membahas satu masalah di Indonesia yang sempat menjadi fokus oleh presiden kita sebelum ini, yaitu Joko Widodo dari awal masa kepemimpinannya. Ya, narkoba. Ini Treskrim Polsek Sukmajaya karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis narkoba di sebuah klub malam di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satuan Narkoba Polres Bekasi Kota menggerebek sebuah rumah di Jalan B. Panjaitan yang sedang menjadi tempat peredaran narkoba. Polisi memeriksa tiap sudut rumah. Hasilnya petugas menemukan narkoba jenis ganja dan narkotika dan obat-obatan terlarang. Di mana narkotika itu sendiri, menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa narkotika itu merupakan zat buatan ataupun alami yang memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta dapat menyebabkan kecanduan. Nah, kenapa sih kita membahas tentang narkoba ini? Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara yang cukup luas dengan jumlah penduduknya yang juga padat. Sehingga Indonesia itu dapat menjadi negara yang ditargetkan untuk menjual obat-obatan ini, karena target pasarnya jauh lebih luas. Di Indonesia sendiri, diliput dari website resmi diskominfo.kaltimprof.go.id, di mana Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kaltim, yaitu Brigjen Pol Wisnu Andayana, mengatakan bahwa tahun 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai hingga 1,8% penduduk, atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentan usia 15 sampai 64 tahun. Jumlah yang cukup besar bagi penduduk Indonesia. Maka dari itu, di awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi memfokuskan pada permasalahan narkoba, termasuk sampai dengan rehabilitasi penggunanya. Nah, narkoba ini terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada narkotika golongan 1, seperti ganja, opium, dan tanaman koka, yang sangat berbahaya jika dikonsumsi dikarenakan resiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini dapat dimanfaatkan untuk pengobatan yang sesuai dengan resep yang sudah dibuat oleh dokter. Jenis ini ada kurang lebih sekitar 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Untuk yang terakhir ada narkotika golongan 3. Untuk narkotika golongan 3 ini memiliki efek ketergantungan yang lebih ringan dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Sehingga untuk golongan 3 ini juga lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal medis dan juga terapi. Ada juga nih untuk narkotika-narkotika yang dibuat. Yang pertama ada narkotika jenis sintetis, misalnya seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Kemudian ada narkotika jenis semi-sintetis. Untuk jenis semi-sintetis ini contohnya seperti morfin, heroin, kodein, dan sebagainya. Bersumber dari Indonesia Drugs Report 2022 terdapat pada website resmi bnn.go.id, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa jenis narkoba yang dikonsumsi dan disalahgunakan di tahun 2021, dan untuk jumlah tertinggi ada pada ganja dan getah ganja. Dan dari sana juga dapat diketahui bahwa di Indonesia sendiri terdapat 5 wilayah yang termasuk ke dalam kota-kota dengan indikasi positif terbanyak. Di antaranya adalah yang pertama Sumatera Utara, kedua Aceh, ketiga Kalimantan Selatan, yang keempat Sulawesi Tenggara, dan yang kelima Jawa Timur. Lalu, kenapa sih narkoba itu bisa laku di pasaran? Bagaimana dengan harganya? Untuk harga narkotika yang ditemukan di pasaran Indonesia sendiri, yang pertama ada ganja dengan harga termahalnya yaitu 100.000 per gram, dan harga termurahnya adalah 1.300 per gram. Kemudian yang kedua adalah sabu, termahalnya bisa mencapai 3.500.000 per gram, dengan termurahnya seharga 700.000 per gram. Yang ketiga ada ekstasi, dimana untuk harga termahalnya mencapai 900.000 rupiah per butir, dan harga termurahnya sebesar 185.000 rupiah untuk per butir. Kenapa narkoba patut untuk diwaspadai? Pada umumnya, penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan dosis dapat menyebabkan kecanduan dan menimbulkan efek samping pada tubuh manusia. Di antaranya yang pertama dehidrasi, yang kedua halusinasi, yang ketiga menurunnya tingkat kesadaran, yang keempat gangguan kualitas hidup, dan yang kelima narkoba dapat menyebabkan hingga kematian. Pada dasarnya narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang di beberapa negara menjadi sesuatu hal yang dilegalkan dan lumrah kita temui. Namun di Indonesia sendiri,
terdapat hukum yang mengatur jerat hukum terkait penyalahgunaan narkotika, baik untuk pengedar narkobanya dan juga penggunanya. Adapun jerat hukum yang berlaku di Indonesia meliputi UU Nomor 35 Tahun 2009 di dalam pasal 111, 112, dan juga 113, yaitu sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan atau menjual dan juga sebagai kurir. Sedangkan pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan untuk penggunanya. Sanksi daripada pasal 111, 112, dan juga 113 yaitu minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara selama 4 tahun. Narkoba memang memiliki beberapa manfaat untuk dunia medis. Namun penggunaan yang tidak sesuai dengan dosis, kemudian disalahgunakan dapat menyebabkan hal buruk terjadi pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada baiknya kita memahami dan mempelajari terkait narkoba ini agar kita bisa mencegah diri kita untuk terjebak ke dalam kelamnya dunia narkoba dan obat-obatan terlarang. Adapun penyebab dari kemungkinan penyalahgunaan narkoba ini yang pertama yaitu relasi pertemanan. Lingkungan sosial yang negatif atau terpapar pada kelompok teman yang menggunakan narkoba dapat meningkatkan risiko seseorang terjerumus ke dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Lingkungan fisik yang tidak aman seperti daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keberadaan pasar narkoba yang mudah diakses dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba narkoba. Yang ketiga adalah kurangnya edukasi. Kurangnya pemahaman tentang efek jangka panjang dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba juga bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap eksperimen dan penggunaan narkoba. Kemudian masalah personal dan keluarga, di mana adanya masalah mental atau emosional seperti depresi atau kecemasan, serta tidak harmonisnya keluarga serta kurangnya pengawasan dari keluarga bisa meningkatkan kemungkinan percobaan narkoba. Penyebab selanjutnya adalah genetik dan biologis, di mana individu dengan riwayat keluarga yang memiliki masalah penyalahgunaan narkoba mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan ketergantungan narkoba. Selanjutnya, kesulitan ekonomi. Beberapa orang mungkin menggunakan narkoba sebagai mekanisme penanganan stres atau sebagai jalan keluar dari situasi ekonomi yang sulit. Kemudian, riwayat penyalahgunaan, di mana seseorang yang sebelumnya telah mengalami penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan resep memiliki resiko lebih tinggi untuk terlibat dalam bahaya penggunaan narkoba. Narkoba menjadi hal yang penting untuk diatasi karena saat ini interval usia penyalahgunaan narkoba itu adalah usia masyarakat dalam masa produktif. Nah, terdapat beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan untuk bisa terhindar dari candu narkoba. Yang pertama adalah menggali informasi dan edukasi mengenai narkoba serta meningkatkan kesadaran diri. Dalam hal ini, program pendidikan dan kampanye kesadaran harus ditingkatkan di sekolah, komunitas, maupun tempat kerja, sehingga adanya informasi yang akurat tentang bahaya penggunaan narkoba dapat meningkatkan kesadaran kita akan bahaya narkoba itu sendiri. Yang kedua, kita dapat menjaga hubungan baik keluarga dan bersifat terbuka kepada keluarga. Dengan menjaga komunikasi terbuka dengan anggota keluarga, terutama anak-anak dan remaja, serta mendengarkan curahan hati dan kekhawatiran mereka dapat membantu mereka mencegah terjebak ke dalam narkoba. Yang ketiga adalah memilih coping mekanisme yang lebih positif. Pemilihan coping mekanisme yang lebih positif dapat membantu kita menghadapi tekanan dan tantangan tanpa merujuk pada narkoba. Yang keempat, membangun lingkungan yang sehat di sekitar. Dalam hal ini, semua elemen masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan sehat, dan ini termasuk mempromosikan kegiatan positif, olahraga, seni, dan kegiatan sosial lainnya yang dapat mengurangi resiko terpapar narkoba. Yang kelima, berhati-hati dalam memilih pertemanan. Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi dari lingkungan pertemanan. Oleh karena itu, sebaik-baiknya kita cerdaslah memilih dengan siapa kita akan bergaul dan berteman sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan yang terlarang seperti narkoba. Untuk yang keenam, memperbanyak aktivitas positif. Hal ini dapat dilakukan dengan kita menjalin pola hidup yang lebih sehat, seperti tidur lebih awal, makan makanan sehat, dan rajin berolahraga yang rutin. Kemudian bagaimana untuk orang-orang yang sudah mengalami kecanduan? Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk kita bisa terbebas dari kecanduan. Yang pertama adalah kita mencari bantuan medis, di mana kita melakukan konsultasi dengan dokter atau terapis yang berpengalaman dalam pengobatan kecanduan narkoba, sehingga kita akan mendapatkan penilaian keseluruhan terhadap kondisi kita dan bisa merencanakan strategi pengobatan yang tepat bersama dokter. Kemudian kita juga bisa melakukan terapi dan konseling, di mana terapi merupakan komponen penting dalam pemulihan dari kecanduan narkoba. Kemudian yang paling penting adalah menjauhi lingkungan yang memicu
diri kita dalam kecanduan narkoba. Dan kita harus melakukan manajemen stres yang baik sehingga kita bisa terjauhi atau terbebas dari candu narkoba itu sendiri. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai narkoba beserta hukum narkoba di Indonesia. Thank you.